Di tengah tantangan krisis air dan ketahanan pangan global, wilayah perkotaan justru menyimpan potensi sumber air yang besar namun sering terabaikan. Air sejuk dari aktivitas wudhu dan pendingin ruangan AC mengalir begitu saja, terbuang tanpa dimanfaatkan. Di SMP Negeri 25 Surabaya, tantangan tersebut lantas tidak kami biarkan begitu saja. Kami menjadikannya sebagai ruang pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Saya Siti Aisyatong, guru IPA SMP Negeri 25 Surabaya, melalui pembelajaran SIPASE, Sistem Manajemen Panen Berkelanjutan dari Limbah Air Sejuk, kami mengajak peserta didik untuk belajar dari masalah nyata. Kami mengubah limbah air sejuk menjadi sumber kehidupan nyata bagi ikan, tanaman, dan masa depan yang berkelanjutan. Pembelajaran simpanse dilaksanakan sebanyak 5 pertemuan untuk pembelajaran kokurikuler siswa kelas 8 di kelas Green Tech. Pada pertemuan pertama, siswa diajak mendiskusikan isu krisis air dan ketahanan pangan melalui tayangan video. Mereka kemudian melakukan observasi langsung terhadap sumber limbah air sejuk di sekolah yang selama ini terbuang sia-sia. Siswa mengidentifikasi jumlah dan volume dari air AC dan air wudhu di sekolah, ciri fisik dan kimia air sejuk, lalu mengidentifikasi masalah dan menganalisis potensi pemanfaatannya. Dari sinilah proses berpikir kritis dan kepedulian lingkungan mulai tumbuh. Pada pertemuan kedua, siswa mulai merancang desain proyek simpanse secara terstruktur. Mereka merencanakan solusi aplikatif yang akan diwujudkan secara nyata. Proses ini menekankan keterlibatan aktif siswa mulai dari perancangan desain proyek, pembagian peran, hingga penyusunan jadwal kegiatan. Guru berperan sebagai fasilitator, memberikan arahan pertanyaan pemandu agar desain proyek yang dibuat realistis dan aplikatif. Pembelajaran ditutup dengan presentasi dan refleksi untuk melatih kemampuan komunikasi dan pengambilan keputusan. Pertemuan ketiga memasuki tahap aksi nyata saat ide berubah menjadi karya solutif bagi konservasi air dan ketahanan pangan di sekolah. Sebagian siswa merangkai sistem bigal budidaya ikan dalam galon dengan memanfaatkan limbah plastik galon dan gelas bekas sebagai media ikan dan tanaman. Siswa lainnya merakit sistem IPAU, instalasi pengolahan air wudhu dengan memanfaatkan 3 bahan filter mekanik, biologis, dan kimiawi. Ini jaring nelayan ya, sebagai filtrasi mekanik. Kemudian ini ada batu gombong sama batu apung, ini jenis filtrasi biologis. Terus di sini ada karang jahe sama kerang oyster, ini untuk filtrasi kimiawi. Setiap kelompok bekerja secara kolaboratif, merakit instalasi, menanam sayuran, dan memasukkan ikan di dalam sistem, serta mengatur kualitas dan sirkulasi air. Guru terus membimbing dan memberikan pertanyaan lanjutan tentang cara menjaga kualitas air dan keseimbangan ekosistem. Kegiatan diakhiri dengan refleksi untuk mengenali tantangan dan menanamkan tanggung jawab akan pentingnya perawatan berkelanjutan. Pada pertemuan keempat, pembelajaran berfokus pada pemantauan dan pemecahan masalah. Siswa mengamati kondisi ikan, tanaman, dan kualitas air.
Melalui LKPD, siswa menganalisis permasalahan seperti air keruh, bau, atau pertumbuhan ikan dan tanaman yang terhambat. Lalu, merumuskan solusi aplikatif berbasis data. Pertemuan kelima menjadi ruang evaluasi, refleksi, dan apresiasi. Siswa menyusun laporan akhir proyek secara digital dan mempresentasikan hasilnya secara ilmiah dan komunikatif. Permasalahan dari kelompok kami adalah dari sayuran karbo, yaitu batang dan daunnya sangat kecil. Namun pertumbuhan ikan lele kita sangat baik. Kira-kira apa penyebabnya batang dan tumbuh tanamannya itu kok nggak tumbuh? Karena kami kurang optimal dalam menjaga bikal kami sehingga batang dan pohon kurang terawat Dan kekurangan air. Diskusi antar kelompok melatih kemampuan berpikir kritis, sementara umpan balik guru memperkuat proses belajar menjadi bermakna. Pembelajaran ditutup dengan post-test, refleksi, dan apresiasi bagi kelompok terbaik. Kelompok terkolaboratif dari kelompoknya Avandi. Ayo kita Aksi kami tidak berhenti di sini. Dari ruang kelas, pembelajaran simpanse meluas menjadi gerakan bersama. Melalui kegiatan sosialisasi, kami berbagi praktek baik tentang pengelolaan limbah air sejuk kepada warga sekolah dan para wali murid. Membuka wawasan bahwa air sisa pun dapat menjadi sumber kehidupan. Lalu ada cara perawatannya. Yang pertama adalah pemberian ikan. Beri makan 2 kali sehari, pagi dan sore. Jangan Pembelajaran simpanse menunjukkan pencapaian tujuan pembelajaran pada aspek kognitif, sosio-emosional, dan perilaku peserta didik. Secara kognitif, pemahaman siswa tentang perubahan iklim, krisis air, dan ketahanan pangan meningkat dengan rata-rata nilai post-test sebesar 86,1 dan ketuntasan klasikal sebesar 81,3%. Secara sosio-emosional, 81% siswa berada pada kategori berkembang sesuai harapan dan sangat baik dalam menunjukkan karakter peduli lingkungan, kolaborasi, dan tanggung jawab. Pada aspek perilaku, 75% kelompok mampu mengelola sistem bigal dengan kategori baik dan sangat baik. Refleksi menunjukkan 84,4% siswa siap menerapkan kebiasaan ramah iklim dan 87,5% siswa berkomitmen melanjutkan perawatan sistem bigal dan IPAU. Hingga kini, pembelajaran simpanse telah menghasilkan 8 unit bigal dan 1 unit IPAU yang berfungsi optimal sebagai sarana belajar dan solusi nyata mitigasi krisis air dan pangan. Dari limbah air sejuk, lahir kehidupan. Dari pembelajaran tumbuh menjadi aksi nyata. Inilah simpanse, sistem manajemen panen berkelanjutan dari limbah air sejuk. Masa depan berkelanjutan dibangun dari kesadaran kecil yang dilakukan bersama. Saatnya kita bergerak untuk lingkungan. Salam bumi, pasti lestari.